Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lesmana dengan NIM 0514620089 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Bogor. Di sini saya akan melaksanakan tugas 1, algoritma dan pemrograman. Pertama, di sini ada tugas 1, yaitu buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang yang pertama algoritma dan pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Untuk jawabannya saya telah isi dan pada laporan yang sudah saya kumpulkan. Lalu di sini tugas nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu pertama, jika golongan A gaji sama dengan 5 juta rupiah, golongan B sama dengan gaji 6.500.000 rupiah. Yang ketiga, jika golongan C gaji sama dengan 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika karyawan lembur lebih besar sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Di sini saya sudah membuat flowchartnya dan akan menjelaskannya saja. Diagramnya berawal dari diagram mulai. Kita akan masuk ke perkondisian pertama, yaitu golongan. Untuk golongan A yaitu gaji sama dengan 5 juta. Untuk golongan B gaji sama dengan 6.500.000. Untuk golongan C gaji sama dengan 9.500.000. Perkondisian pertama selesai. Lalu kita akan masuk ke perkondisian kedua, yaitu ke jam lembur. Untuk lembur 1 jam, maka gaji pokok sama dengan jika lembur 1 jam, maka gaji pokok dikali 30%. Lalu untuk lembur 2 jam, maka gaji pokok dikali 32% atau 0,32. Untuk jam lembur 3 jam, maka gaji pokok dikali 34% atau 0,34. Untuk lembur 4 jam, maka gaji pokok dikali 36% atau 0,36. Untuk lembur lebih dari dengan 5 jam, maka gaji pokok dikali dengan 38% atau 0,38. Setelah itu, proses gaji lembur sama dengan input lembur dikali gaji pokok. Untuk prosesnya, jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu, untuk outputnya, yaitu jumlah penghasilan dan selesai. Kemudian, untuk nomor 2, yaitu bagian pseudocode. Tujuannya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menghitung jumlah penghasilan karyawan berdasarkan golongan mereka dan jumlah lembur yang dikerjakan atau yang diambil oleh karyawan tersebut. Untuk inputnya sama, yaitu untuk input golongan dan input yang lembur. Di sini ada 2 garis atau slash, mungkin kalau di Java itu maksudnya ke komentar. Jadi saya tambahkan slash 2 untuk memisahkan bagian. Bagian ini tidak menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Di sini jika golongan A maka gaji sama dengan 5 juta rupiah. Jika tidak golongan B maka gaji 6.500.000. Kemudian ada
else jika golongan C maka gaji pokoknya di 9.500.000. Jika tidak semuanya atau else maka program akan menampilkan golongan tidak valid. Selanjutnya ada menentukan persentase gaji lembur berdasarkan jam lemburnya, dimana jika lembur sebanyak 1 jam maka dia akan mendapat gaji lembur 0,30 atau 30% dan seterusnya. Jika tidak, jam lemburnya 2 jam maka persentasinya adalah 0,32 atau 32%. Jika tidak semua ini, maka dari jam 00 sampai lebih dari sama dengan jam 5. Jika else, maka dia akan menampilkan sama, jadi dia tidak mendapatkan lembur. Kemudian di sini proses menghitung gaji lembur dan penghasilan di mana gaji lemburnya itu persentase lembur dikali dengan gaji pokok. Misalkan gaji pokok adalah gaji golongan B dengan persentase lembur adalah 2 jam. Maka penghasilannya akan dihitung di sini. Gaji pokok ditambah dengan gaji lembur yang dihasilkan dari perhitungan di sini. Dan kita akan menampilkan jumlah penghasilan. Jadi jumlah penghasilan itu dari perhitungan yang ini dan prosesnya selesai. Mungkin cukup sekian tugas yang dapat saya laksanakan. Mohon maaf tidak ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.